Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sampai cerita daripada Sayyidina Abdul Manaf. Abdul Manaf bi fathil mim min al-inafa ay al-irtifa' aw syaraf, dengan dibaca fathah mimnya yaitu Abdu Manaf, diambil dari inafah, mustaq minal inafah. Maknanya adalah al-irtifa', tinggi. Tentu tinggi derajatnya, jabatannya, segalanya. Awis syaraf, atau kemuliaan. Ya, karena seseorang itu juga dianjurkan nama yang baik agar sesuai dengan namanya. Ya, sebagaimana namanya, kalau namanya baik, maka insya Allah juga yang punya nama akan bisa menjadi baik. Wa huwa laqabuhu, Abdul Manaf itu adalah laqabnya. Luqiba bihi limusyabahatihi li Abdi Manaf bin Kinana, diberi laqab dengan Abdul Manaf karena dianggap menyerupai dengan Abdul Manaf bin Kinana. Nah, cuman kalau antum lihat di kitab di Tahdzib itu, anaknya Kinana di situ ada namanya Abdu Manata, bukan Abdu Manaf. Nah, Manata itu sonam, jadi bentuk seperti taatnya orang-orang jahiliyah ketika itu memberi orang Allah alam. Jadi intinya yang Al-Fakir ingat, aslinya Abdu Manata, ibunya ingin memberi nama sama seperti sonam, akan tetapi dirubah, diganti dengan mim Abdu Manaf, ya, dengan harapan ditambahi fa, ya, ditambahi apa? Fa, yang aslinya Abdu Manata menjadi apa? Bukan, ya, dirubah taknya menjadi fa, Abdu Manaf. Jadi asyaraf. Nah, tapi kalau yang di kitab itu emang Abdu Manat. Nah, kalau emang ada yang dapat ibarahnya lebih jelas, lebih ahsan. Jadi dari Abdu Manat berubah menjadi Abdu Manaf. Limusyabahatihi li Abdi Manaf bin Kinana. Itu saudaranya Kinanah berarti ya. Apa saudaranya? Anaknya Kinanah, saudaranya Abdu Manaf berarti siapa? Mudhar bin Kinanah, ya, Mudhar. Saudaranya Abdu Manaf yang di atas. Ya, kalau yang ke bawah itu anaknya Mudhar untuk Nabi Muhammad SAW, bukan yang dari yang Abdu Manafnya. Wa ismuhu Al-Mughirah, adapun nama aslinya adalah Al-Mughirah. Summiya bihi tafaulan annahu yughir ay yahjum 'alal a'da. Diberi nama dengan Mughirah karena berharap bahwasanya sesuai dengan namanya, yaitu dia bisa membasmi atau menghabiskan musuh-musuhnya. Ya, dengan harapan seperti itu. Wa yut'al gamar al-batha, wa yut'al gamar al-batha, juga dipanggil dengan al-qamar al-batha karena ketampanannya si Abdu Manaf tersebut, karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW, li husnihi wa jamalihi. Sada fi hayati abih, dia sudah memimpin di masa hidup ayahnya, sudah menjadi khalifah di masa hidup ayahnya. Dan dia adalah asyrafu auladi Qusay, paling mulianya daripada anaknya Qusay. Wa dhahaba syarafuhu kulla madhab, ya, segala sifat kemuliaan orang tuanya nurun kepada Abdu Manaf rata-rata, ya, dalam kedermawanannya, dalam ketampanannya, mulai fisiknya sampai sifat-sifatnya. Dan orang-orang Quraisy juga menjulukinya dengan Al-Fayyad.
Al-Fayyad, yang suka melontorkan apa? Yang suka berbagi. Yang suka berbagi. Likaramihi, meluberkan, ya. Sering meluberkan hartanya. Likaramihi, karena kedermawanannya. Orang yang banyak sedekah itu disebut al-fayyad. Ibarat ember terlalu penuh sampai meluber itu. Wa kana muta'an fi Quraisy. Beliau seseorang yang ditaati dalam suku Quraisy. Wa kana fihi nuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada dirinya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa fi yadihi liwa'un nizar. Ada di tangannya dia bendera daripada kakeknya yaitu Nizar. Ya, jadi emang menyimpan asar ma'azirnya orang-orang dahulu itu sudah ada dari dulu. Bukan hanya sekarang. Ya, makanya aneh kalau ma'azir justru dihilangkan. Ma'azir itu ya disimpan. Ya, karena di situ ada barokahnya, kemudian banyak kenangan yang harus bisa diambil pelajarannya. Liwa unizar wa qaus Ismail, kemudian panahnya Ismail juga ada di tangannya dia. Wa wujida ala ba'dil ahjar kitaba fiha, dan didapatkan ada ukiran di dalam satu batu yang berisikan Anal Mughirah ibnu Qusay, aku adalah Mughirah ibn Qusay. Usi Quraisyan, aku berwasiat kepada suku Quraisy, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilatar rahim, peduli dengan silaturrahim. Mata Abdul Manaf di Gaza. Abdul Manaf meninggal, beliau ada di kota Gaza. Banyak berarti yang meninggal ada di Gaza, berarti banyak. Kemarin juga siapa? Abahnya Abdul Muthalib. Siapa? Hashim, ya. Juga ini termasuk siapa? Abdul Manaf. Dia meninggal di Gaza, ada di Palestina. Itu ringkas daripada ceritanya Abdul Manaf. Sekarang kita ke Qusay. Wa ismuhu Zaid atau Yazid. Aslinya namanya Qusay itu adalah Zaid atau Yazid. Wa yuqal lahu Mujammi', juga dikenal bagi Qusay ini juga dikatakan bagi dia Mujammi'. Kenapa disebut Mujammi'? Li'annahu awwala man jama'a Quraisyan minal bawadi. Yang menyatukan atau yang mengumpulkan orang-orang Quraisy, keturunan Quraisy yang aslinya tinggal di pelosok. Mereka hijrah pindah ke Sukna Makkah. Kembali ke tempat asalnya yaitu kota Makkah, disatukan lagi biar kumpul lagi di situ, ada di Mekah. Yaitu siapa? Qusay ini. Nah, karena itu dijuluki dengan juga Mujammi', karena yang menyatukan lagi kekeluargaan. Ya begitulah juga sepatutnya. Ada apa-apa kita selalu menyatukan, bukan semakin mencerai-beraikan untuk menjauhkan daripada keluarganya, justru menyatukan. Ba'da tafarruqiha wa haza Qusay syarafa Makkah kullah. Qusay dia mendapatkan kemuliaan Makkah secara keseluruhan. Maksudnya dia penanggung jawab, pengatur ada di Makkah. Orang yang dimuliakan, ditokohkan ada di sana. Fakana biyadihi siqayah wal rifadah wal hijabah atau hajabah, Allah alam, wan nadwah wal liwa wal giyadah. Ada di kekuasaannya dia pertama siqayah. Apa itu siqayah? Siqayah yaitu penanggung jawab yang mengurusi air bagi orang yang haji. Ya. Dia penanggung jawab. Nah, ini pemimpin ya gini nih.
memenuhi kebutuhannya seseorang yang datang ke daerahnya. Orang-orang yang haji datang ke situ tidak sulit lagi cari air karena di saat itu sulit mendapatkan air. Nah, tapi beliau Qusay tahu kalau sudah musim haji menyediakan stok air untuk para peziarah haji. Nah, kemudian warifada juga dia bertanggung jawab dalam rifada. Apa itu rifada? Ya i'dadut ta'am li fuqara'il hujjaj bi'tibarihim dhuyufal Ka'bah. Penyedia makanan bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang berangkat ke haji. Nah, karena dianggap tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi, fakir, ditanggung urusan makanannya oleh siapa? Sayyidina Qusay ini. Pertama siqayah, yang kedua rifadah. Siqayah dalam urusan air tadi. Kalau rifadah dalam makanannya. Kemudian wal hijabah atau hajabah ibaratun 'anil umuril muta'alliqah bil Ka'bah. Ya, dia penanggung jawab hal-hal yang bersangkutan dengan Ka'bah. Ya, perawatannya, kemudian pemegang wabiyadihi miftahuha, yang megang kunci pintu Ka'bah Qusay. Betul-betul penanggung jawab dalam segalanya. Ya, kebutuhan airnya beliau, kebutuhan makanan bagi orang fuqara beliau. Kemudian yang ketiga penanggung jawab apa? Yang ngatur kebersihan Ka'bahnya mungkin dan apapun lah ya, yang bersangkutan dengan Ka'bah, tanggung jawabnya beliau juga. Di antaranya tadi kuncinya ada di tangannya beliau. Yaftahu babaha linnas wa yughliquhu, yang bukakan pintu bagi yang dianggap perlu masuk. Ya, kemudian tanggung jawab yang mengunci juga. Kemudian juga beliau apa? Penanggung jawab tempat an-nadwa, apa nadwa kemarin, yaitu tempat perkumpulan dalam rangka musyawarah. Ya. Al-istima' lil masyurah fi darin nadwa. Tempat perkumpulan untuk permusyawaratnya para tokoh. Ada di mana? Darun Nadwa namanya. Nah, jadi emang ada. Ya, gedung parlemen dari dulu itu sudah ada ya. Wal liwa, adapun liwa juga penanggung jawabnya beliau. Apa maksudnya? Al murad bihi hamlur raya fil harbi wal qiyada. Penanggung jawab pembawa bendera dalam peperangan. Nah, kalau ada peperangan biasanya ada bendera. Ya. Bendera ini penanggung jawabnya juga ada di tangannya siapa? Qusay. Kemudian wal qiyadah, apa itu qiyadah? Ya ri'asah al-ammah 'ala al-jaysh wa tadbir syu'uni. Beliau juga yang menjadi tokoh pemimpin dalam mengurusi orang-orang alal jaysh apa? Untuk bala tentaranya dan mengatur dalam medan pertempurannya, pengatur. Ini lengkap sudah, ngurusi kebutuhan masalah makanan, ya masalah minumannya, yang ngurusi Ka'bahnya, yang ngurusi dalam strategi pertempurannya. Ya, ini kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW hebat-hebat. Tidak ada orang-orang yang biasa. Mereka sudah bawaannya tokoh-tokoh yang luar biasa. Mulai akhlaknya, keberaniannya, kemudian takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat adalah wal adiyati dhabhan wal muriyati qadhan fal mughirati subhan. Itu pasukan-pasukan yang menyerang itu. Ya, fal mughirati subhan.
Tadi ibarah untuk Abdi Manaf. Waluqiba bi Abdi Manaf lianna ummahu ja'alathu wa huwa saghirun khadiman li sanam li Quraisy ismuhu Manatun bita'il fawqiyah. Faqila lahu Abdu Manah. Fara'a abuhu dalail syaraf laihatan alaih. Fa'abdalahu bi manafin bil fa' min nafa idar tafa'a. Wa kaunu ummihi ja'alathu khadiman lis sanam la yastalzim naqsan laha lihtimali an takuna istahfadathu alaihi li nafasatihi wa maliyatihi bila ibadatin wala tiqadir uluhiyah ala annaha kanat fi zamanil fatrah. Ini ala gol ya, ala gol. Tapi abai Nabi wa mahimmat Nabi lam yu'minuna bil asnam, bagi yu'minuna billahi subhanahu wa ta'ala. Qad yakun hada khilaf yang ada demikian ini tidak perlu dipakai kadang-kadang. Na'taqid inna mutahhar. Walau ummuhu. Bil imalah. Ismu ummiha adalah hubbi diimalakan bacanya. Itu yang akhdamathu sanaman aziman. Jadi bukan dari dianya. Iya, walaupun Ummuha. Walau ummuha. Ummuhu. Walau ummuhu. Aba wal ummahat kulluhum mereka pilihan dari Allah. La wala ab. Sayyidina Muhammad bin ladun Adam ila anjalallahu nabiyya. Di sini ada tambahan keterangan. Apa di mulut itu? Lil arhamiz zakiyatil fakhira, arhamiz zakiyatil fakhira. Kif yani? Kata-kata qusay itu artinya qasa yaksu ba'uda li'annahu ba'uda an ashiratih ay gabilatih. Dia jauh daripada keluarganya, gabilahnya. Kemudian nama itu kan Abdi Manaf bukan ayahnya Nabi itu. Jadi Abdi Manaf bin Kinanah. Kan ayahnya Nabi, datuknya Nabi itu Abdi Manaf. Itu mungkin Abdi Manaf bin Kinanah. Yang asalnya Abdi Manatin kemudian dirubah jadi Abdi Manafin. Akhun Nadhr. Akhun Nadhr bukan itu kita bisa apa itu? Siapa itu? Kitabnya siapa ini? namanya Qusay kan tadi Mujammi. Mujammi. Ada riwayat namanya itu bukan Mujammi tapi Zaid. Riwayat ini dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan sami'tu Syafi'iyya yaqul ismul Muttalib Syaibatul Hamad wa ismu Hashim Amr wa ismu Abdi Manaf Al-Mughirah wa ismu Qusay Zaid. Zaid atau Yazid kembali. Zaid atau Yazid. Mujammi itu lagab itu. Zaid atau Yazid. Mahu ismu Mujammi lah. Ismu di sini tulisan. Yuqalu lahu Mujammi li'annahu yajma' al-Quraisy as-sakinin al-bawadiyah ila Makkah. Di Mawahibul Ladunya dibilang wasmuhu Mujammi. Wasmuhu Mujammi. Au min asma'ihi Mujammi.
nama lain. Ada yang lain? Di dalam kitab Akhbar Al-Humqa wal Mughafalin di sini disebutkan ada peribahasa Arab yang mengatakan andamu min Abi Gobsan. Apa? Andamu min Abi Gobsan, yang lebih menyesal daripada Abi Gobsan, atau ahmak min Abi Gobsan. Jadi kalau ada orang bodoh dikatakan ahmak min Abi Gobsan. Di sini disebutkan Abi Gobsan itu siapa? Abi Gobsan itu adalah min Huda'ah, dari kaum Huda'ah. Jadi dulunya Ka'bah itu yang megang kuncinya adalah Abu Huda'ah sebelum Qusay. Kemudian setelah itu Qusay bertemu dengan Abu Huda'ah ini. Kemudian Qusay membeli dari Abu Huda'ah kunci Ka'bah ketika Abu Huda'ah sedang mabuk. Jadi pas sedang mabuk diambil, dibeli oleh Qusay ini. Bidik khomrin, dengan satu kendi daripada homer. Wa akhadha minhu mafatihahu, dan diambil oleh Qusay kunci-kunci Ka'bah. Wa syara biha ila Makkah, kemudian barulah Qusay itu datang ke Mekah dan berkata, ya ma'syar Quraisy, hadhihi mafatihu baiti abikum Ismail. Wahai ma'syar Quraisy, ini adalah kunci-kunci Ka'bah yang itu oleh ayah kalian, itu Ismail. Raddahullahu alaikum min ghairi godarin wala dzulmin. Allah sudah kembalikan. Oleh karena itu dikatakan bagi orang yang bodoh ini bisa dikatakan ahmak min Abi Gobsan. Abi Gobsan. Gobsan. Gobsyah, Shin. Gobsan, Shin. Shin. Sin alif nun. Abi Gobsyah itu Abi Huza'ah itu. Iya, dari Huda'ah. Andam min Abi Gobsyah atau Ahmad min Abi Gobsyah, kalau itu yang apa, Agil. Yang Agil. Ahmad wa Ahmad. Ahmak. Ahmak wa Andam. Ahmak bin Abi Gobsan atau Andam bin Abi. Ahmak. Ayah, siapa?